Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para dewan guru serta karyawan Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang, serta anak-anakku sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dan kita akan mempelajari tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk minggu ke-13, materi lanjutan yaitu tentang hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Ya, yang kemarin kita sudah menerangkan kita sudah belajar tentang hijrah ke Habasyah bagian pertama. Yang kali ini kita akan mempelajari tentang hijrah ke Habasyah untuk bagian kedua. Tapi sebelum itu, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran. Semoga kegiatan kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala amal yang sholihah, pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa husn ila awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il 'amilin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa husn ila walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhabil huquqi 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat, khususan ila muassis Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang, bi Allahi yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah minan niyati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita masuk kepada pembahasan hijrah ke Habasyah untuk bagian kedua. Setelah peristiwa tersebut, maksudnya setelah peristiwa hijrah, ya, kenapa awalnya untuk hijrah? Hijrah karena di Mekah ini tertekan, ya. Saya sedikit untuk kembali ke materi kemarin, sedikit rangkumannya. Jadi Rasulullah SAW merasa kasihan atas orang-orang Muslim pada waktu itu yang disiksa, dikucilkan dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk hijrah ke Habasyah. Di sana itu nyaman, ya, nyaman
dan masyarakatnya enak tanpa ada tekanan sama sekali di Habasyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan surah An-Najm di depan Ka'bah. Pada waktu itu posisi ada istilahnya satu kelompok kafir Quraisy dan petinggi-petinggi, beberapa petinggi. Di sana Rasulullah SAW membacakan surat An-Najm, dan tanpa tersadar mereka ini terhipnotis dengan lantunan Quran surat An-Najm tersebut, sampai mereka sujud. Nah, peristiwa sujud ini didengarkan oleh orang muslimin atau muhajirin yang berada di Habasyah pada waktu itu. Kemudian mereka menganggap bahwasanya sudah aman ini. Berarti Mekah sudah aman karena orang kafir sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal keliru ini. Baliklah. Beliau kembali ke Mekah. Beliau ke Mekah kembali, belum sampai Mekah mengetahui kejadian aslinya. Ada yang kembali ke Habasyah dan ada yang kembali ke Madinah. Ke Mekah, mohon maaf kembali ke Mekah. Nah, ini yang kita bahas kali ini yaitu tentang para kaum muslimin yang berada di Mekah untuk melakukan hijrah yang kedua. Setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy semakin meningkatkan tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Kaum Quraisy marah mendengar berita bahwasanya Raja Najasyi telah memperlakukan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dengan baik. Mereka iri itu. Mengingat peristiwa di atas, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Perjalanan kali ini dirasa sangat sulit dari perjalanan sebelumnya karena kaum Quraisy sudah bertekad untuk menggagalkan kaum muslimin. Jadi yang dirasa oleh kaum muslimin ini sangat sulit dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama bahwasanya mereka itu menyewa perahu langsung menuju ke Habasyah. Nah, ini sudah terdengar oleh orang Quraisy. Akhirnya di beberapa tempat ini dikuasai. Di beberapa tempat dikuasai. Dijaga. Jangan sampai ada orang muslimin yang pergi ke Habasyah. Gitu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kaum muslimin sehingga dapat bergerak lebih cepat dan aman menuju ke Habasyah. Apa sih yang tidak bagi Allah? Jadi semuanya kalau Allah sudah menghendaki, apa yang kita buat kita bisa, nggak bisa apa-apa. Seperti itu. Lanjut. Kaum kafir Quraisy membujuk Raja Najasyi. Kaum kafir Quraisy tidak senang bila kaum muhajirin tersebut mendapat keamanan di Habasyah. Mereka mengirimkan dua orang utusan yang dikenal cerdik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Orang kaum kafir Quraisy ini sangat iri akan keberhasilan atau kenyamanan orang muslimin. Sehingga mereka ini kepingin menggagalkan atau menghasut Raja Najasyi untuk agar mereka orang muhajirin dikembalikan ke Mekah dan Raja Najasyi ini benci kepada orang muslim. Kemudian mereka membawakan hadiah yang banyak untuk sang Raja Najasyi. Siapa ini? Yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini membawa hadiah. Untuk apa? Sebagai hadiah istilahnya. Nah, ini merupakan penyuapan dalam artian hadiah. Kalau hadiah itu saya memberikan hadiah tapi ikhlas, sudah enggak tidak ada faktor apa-apa, unsur apa-apa, sedekah, hadiah, selesai. Tetapi ini dia punya unsur bahwasanya saya kasih hadiah agar kamu percaya dengan saya. Ini namanya penyuapan. Di sini jelas
Mereka membawa hadiah yang banyak untuk sang raja Habasyah. Raja itu Raja Najasyi. Dengan tujuan penyuapan agar argumen atau hasutan mereka diterima oleh Raja Najasyi. Ketika mereka menghadap Raja Najasyi, mereka sujud kepadanya. Jadi dua orang ini antara Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah sujud untuk memberikan salam. Ya. Dan segera duduk di sampingnya serta mulai melancarkan aksinya. Amr bin As berkata, "Wahai sang raja, sungguhnya beberapa orang yang masih anak-anak paman kami masuk ke negeri Anda sebagai orang asing. Mereka membenci kaumnya dan merubah tatanan kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat. Mereka meninggalkan agama kaumnya, namun tidak juga menganut agamamu. Bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Demikian juga Anda tidak mengetahuinya. Kami di sini sebagai utusan kepadamu. Di antara orang-orang yang mengutus kami, ada yang merupakan pemuka kaum mereka dari nenek moyang, paman, serta suku mereka agar Anda mengembalikan para pendatang ini kepada mereka." Ini sang resinya, ya, perdana menterinya dan jajaran, istilahnya jajaran menteri-menterinya ini sempat mengikuti hasutan oleh kaum kafir Quraisy. Iya saja, kembalikan saja biar nggak ribet kita cari. Istilahnya seperti itu. Namun sang raja ini orang bijak, ya. Sang raja tidak semerta mengiyakan harapan orang kafir Quraisy. Raja Najasyi menganggap perlu keterangan dari sisi yang berbeda dari kaum Muhajirin. Didudukkan bersama. Nah, ini ketemu nantinya. Siapa yang bohong, siapa yang benar, itu ketemu. Kalau cuma satu sisi, ya ini sulit untuk ketemunya. Ya. Setibanya di hadapan sang Raja Najasyi, kaum Muhajirin mengucapkan salam, tetapi tidak sujud kepada raja. Orang-orang di sekitar sana bertanya, "Hei, kenapa kamu tidak sujud kepada baginda raja?" Dijawablah oleh Ja'far bin Abi Thalib, Sesungguhnya kami tidak sujud kepada siapa saja, melainkan hanya kepada Allah." Raja bertanya, "Mengapa demikian?" Ya. "Sesungguhnya Allah mengirim Rasul pada kami. Beliau memerintahkan demikian kepada kami. Beliau memerintahkan kami untuk melakukan sholat dan membayar zakat." Kemudian Raja Najasyi bertanya, "Apa gerangan agama yang bisa memisahkan kalian dari kaum kalian dan tidak juga masuk ke dalam agamaku atau agama yang lain?" Dijawablah oleh Ja'far bin Abi Thalib, "Wahai Tuan Raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai binatang, memutus silaturahmi, dan melakukan perbuatan keji lainnya, mabuk-mabukan, bermain judi, berzina, dan lain sebagainya. Kaum yang kuat dari kami menindas kaum yang lemah, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kami seorang Rasul dari bangsa kami sendiri, yang kami tahu persis keturunannya, kejujurannya, amanah, serta kesucian dirinya. Beliau menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama, menghindarkan pertumpahan darah, dan melarang kami untuk menjauhi perbuatan yang keji lainnya. Tetapi dengan hal itu, kaum kami malah memusuhi kami dengan menyiksa kami, bahkan membunuh kami." Ini yang dilakukan oleh orang Muslim di Ja'far bin
bin Abi Rabi'ah. Kemudian Amr bin As berkata dengan memotong pembicaraan Ja'far bin Abi Thalib, mereka menyelisihi Anda dan Isa bin Maryam. Kemudian Raja Najasyi bertanya, apakah ada sesuatu di bawahnya yang dibawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian? Apa hadiah atau sesuatu di dalam kitab kamu tentang Isa? Ada nggak tentang Isa bin Maryam? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menjawab, iya, ada. Raja Najasyi menyuruh untuk membacakan. Kemudian Ja'far membacakan awalan Quran surat Maryam. Manakala Raja Najasyi mendengarkan ayat-ayat Allah pada Quran surat Al-Maryam, surat Maryam, Raja Najasyi ini menangis sampai air matanya ini membasahi jenggotnya ini. Yang diriwayatkan sampai membasahi jenggotnya ini. Dan juga pengikutnya para resi ini juga menangis karena cerita tentang Nabi Isa alaihis salam. Kemudian Raja Najasyi membawa kayu dan memutuskan bahwasanya tinggallah sesuka hatimu sampai kapanpun, aku akan melindungimu dari kaummu, dan aku tidak akan mentelantarkan dan aku tidak akan menelantarkan kaumku, dan kami tidak akan menyerahkan kaumku kepadamu, tamuku maksudnya ya, kami tidak akan menyerahkan tamuku kepadamu. Ini berbilang kepada orang kafir Quraisy. Kemudian Raja Najasyi mengusir kaum kafir Quraisy dan mereka kembali ke Mekah dengan penuh rasa kecewa dan terhina. Ini yang dirasakan oleh dua orang tadi, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita sudah habis ya. Semoga perjalanan Nabi Muhammad SAW dakwanya ya dengan hijrah ke Habasyah, kita bisa memetik hikmah ya, mengambil hikmah dari para sahabat dan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa meneladani akhlak-akhlak beliau. Untuk itu sebelum kita tutup kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kegiatan kita ini dijadikan amal yang sholihah maqbulan fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minni afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.